Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelompok 1 akan mempresentasikan tentang fungsi-fungsi dan jenis produk perbankan. Pertama-tama, perkenalkan nama kelompok kami, yaitu Bimo Prasetyo. Dan yang kedua, Edwin Wahyu. Dan yang ketiga, saya sendiri, Tri Wahyu Mayang Lestari. Pertama-tama yang saya jelaskan adalah apa itu perbankan. Pengertian perbankan dan bank menurut Undang-Undang Nomor 10/98 tentang perbankan menjelaskan bahwa perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencangkup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Sedangkan bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Yang kedua, fungsi perbankan. Yang pertama, badan penghimpun dana masyarakat. Dan yang kedua, badan yang menyalurkan kredit kepada masyarakat. Dan yang ketiga, lembaga penyedia jasa pembayaran serta peredaran uang. Dan yang keempat, meningkatkan kesejahteraan atau taraf hidup rakyat banyak. Jenis-jenis perbankan. 1. Ada bank sentral. 2. Ada bank perkreditan rakyat. 3. Ada bank konvensional. 4. Ada bank syariah. 5. Bank pemerintah. 6. Bank swasta nasional. 7. Perbankan asing. 8. Perbankan umum. Bank sentral. Apa itu bank sentral? Bank sentral adalah bank yang bertanggung jawab atas kebijakan moneter dalam negeri. Selain itu, bank sentral juga berfungsi menjaga stabilitas nilai mata uang, sektor perbankan, dan sistem finansial dalam negeri. Di Indonesia, peran bank sentral dijalankan oleh Bank Indonesia. Maka, Bank Indonesia wajib mengawasi perbankan di Indonesia. Bank perkreditan rakyat. Bank perkreditan rakyat atau BPR adalah jenis bank yang tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Fungsi BPR terbatas karena tidak menerima simpanan giro, falas, dan asuransi. Berdasarkan situs ojk.go.id, beberapa fungsi BPR adalah 1. Menghimpun dana masyarakat dalam bentuk simpanan deposito berjangka, tabungan, dan lain-lain. 2. Memberikan kredit. 3. Menyediakan dana berdasarkan prinsip syariah. 4. Menempatkan dana dalam bentuk sertifikat Bank Indonesia, sertifikat deposito, dan tabungan pada bank lain. Bank konvensional. Bank konvensional adalah jenis bank yang memberikan jasa lalu lintas keuangan secara umum berdasarkan aturan perbankan. Bank konvensional beroperasi dengan menyerap serta menyalurkan dana masyarakat. Dalam beroperasi, produk yang dikeluarkan bank konvensional menetapkan suku bunga yang didasarkan pada suku bunga Bank Indonesia. Ada bank syariah. Bank syariah berbeda dengan bank konvensional. Bank syariah adalah jenis bank yang menerapkan prinsip syariah. Peraturan mengenai bank syariah diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah. Sesuai syariah Islam, bank syariah tidak boleh beroperasi dengan menggunakan prinsip gharar, masyir, riba, zolim, dan objek haram. Bank syariah juga memiliki fungsi untuk menerima dana zakat, infak, sedekah, hibah, dan dana sosial lainnya. Bank pemerintah. Bank pemerintah adalah bank yang sebagian besar sahamnya dimiliki pemerintah atau negara. Beberapa contoh bank pemerintah diantaranya ada BRI, BTN, BNI, dan Mandiri. Tidak hanya di tingkat nasional, pemerintah daerah juga memiliki bank pemerintah di daerah. Beberapa contoh bank pemerintah di daerah diantaranya adalah BJB, Bank DKI, Bank Jateng, Bank Jatim, dan lain-lain. Bank swasta nasional. Bank swasta nasional adalah bank yang dimiliki pihak swasta. Sebagian besar saham bank ini pun dimiliki oleh pihak swasta. Beberapa contoh bank swasta nasional diantaranya ada Bank BCA, Bank Muamalat, Bank Permata, dan lain-lain.
Perbankan milik asing. Bank milik asing adalah bank milik pihak luar negeri yang membuka cabang di sebuah negara. Bank ini bisa merupakan bank pemerintah atau bank swasta. Beberapa contoh bank milik asing diantaranya Citibank, HSBC, dan lain-lain. Perbankan umum. Perbankan umum memiliki fungsi menyediakan jasa lalu lintas pembayaran secara umum. Beberapa layanan yang disediakan bank umum diantaranya adalah menyimpan dana masyarakat, memberikan kredit pinjaman, jual beli valuta asing, menjual jasa asuransi, jasa giro, dan jasa cek. Bank umum dapat memberikan pelayanan tersebut kepada masyarakat yang berada dalam wilayah operasionalnya. Mengenal jenis produk perbankan untuk mengatur keuangan. Yang pertama ada produk simpanan atau funding. Yang kedua ada simpanan tabungan atau saving deposit. Yang ketiga ada simpanan deposito atau time deposit. Yang keempat ada tabungan berjangka atau term saving deposit. Yang kelima ada tabungan giro atau demand deposit. Yang keenam ada produk perbankan pembiayaan atau lending. Yang ketujuh ada kredit investasi, ada kredit konsumtif, kredit profesi, kredit modal kerja, kredit perdagangan, serta kredit produktif. Produk simpanan atau funding. Apakah itu? Produk perbankan ini berkaitan dengan aktivitas penghimpunan dana atau funding oleh bank. Hal ini merupakan tujuan dasar berdirinya bank. Dalam sejarah pendiriannya, bank merupakan tempat para pedagang menitipkan uangnya sebelum digunakan. Simpanan tabungan atau saving deposit adalah layanan simpanan tabungan yang memungkinkan masyarakat membuka rekening dan menyimpan uangnya di bank dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Bank akan menentukan minimal setoran pertama serta saldo minimum yang tertahan. Namun, selanjutnya penyetoran dan penarikan tabungan bisa dilakukan kapan saja. Simpanan deposito atau time deposit. Berbeda dengan simpanan tabungan yang memiliki cash flow, lebih fleksibel, maka simpanan deposito adalah jenis tabungan perbankan yang memiliki jangka waktu yang telah ditentukan. Dalam artian, tabungan tidak bisa dikurang atau ditambah selama durasi waktu yang ditentukan. Tabungan berjangka atau term saving deposit adalah jenis produk perbankan yang merupakan gabungan dari tabungan simpanan dan deposito. Biasanya jenis tabungan ini dibuka untuk sebuah tujuan khusus, jangka pendek hingga jangka panjang. Misalnya, untuk tabungan pendidikan, tabungan haji, untuk membangun rumah, pernikahan, dan lain sebagainya. Tidak jarang jenis tabungan berjangka ditawarkan bundling dengan produk asuransi. Setoran pada tabungan berjangka memang mirip dengan premi asuransi, di mana nasabah diwajibkan melakukan setoran setiap bulan sesuai ketentuan. Tabungan hanya bisa ditarik pada jangka waktu yang telah disepakati. Tabungan giro atau demand deposit merupakan jenis simpanan yang memiliki fleksibilitas dengan hal penarikan. Nasabah bisa menarik simpanan dengan menggunakan bilet giro atau cek, sehingga penarikan tabungan bisa dilakukan oleh siapa saja selama memiliki kertas cek yang telah diotorisasi oleh pemilik rekening. Besaran bunga untuk tabungan giro merupakan yang paling rendah jika dibandingkan dengan jenis simpanan yang lainnya. Produk perbankan pembiayaan atau lending. Jika produk simpanan merupakan cara bank mengumpulkan modal, maka produk pembiayaan adalah cara bank mendapatkan keuntungan. Bank akan menyalurkan uang yang terkumpul berupa produk layanan pembiayaan pada nasabah yang memenuhi syarat. Pembiayaan ini dikenal juga dengan kredit bank. Kredit investasi. Jenis kredit investasi diberikan kepada nasabah yang meminjam uang untuk kebutuhan bisnis atau penanaman modal. Jenis kredit ini biasanya jangka panjang karena besaran kredit yang dikucurkan juga tidak sedikit. Misalnya untuk kontraktor mendirikan perumahan, membangun pabrik, membuka usaha, dan lain sebagainya. Kredit konsumtif merupakan jenis produk yang banyak digunakan nasabah dari berbagai kalangan. Dengan jenis kredit ini memungkinkan nasabah memenuhi kebutuhan untuk membeli produk atau barang dengan cara kredit. Misalnya kredit perumahan rakyat atau kredit pembelian motor dan mobil. Kredit profesi. Jenis kredit ini diberikan pada nasabah yang memiliki profesi tertentu.
misalnya untuk dokter, guru atau dosen, pegawai negeri sipil, dan lain sebagainya. Kredit modal kerja salah satu jenis kredit perbankan yang digemari kalangan menengah bawah. Tujuan kredit modal kerja adalah untuk memberikan modal bagi nasabahnya dalam menjalankan usaha kecil menengah atau UKM, dan biasanya berjangka waktu pendek maksimal selama 1 tahun. Kredit ini dapat digunakan untuk pembelian bahan baku, membayar gaji karyawan, atau modal kerja lainnya. Kredit perdagangan sesuai namanya, jenis kredit ini diberikan pada para pedagang untuk menjalankan dan mengembangkan usaha perdagangan yang dimilikinya. Yang terakhir ada kredit produktif. Kredit produktif bertujuan untuk memberikan modal usaha. Jenis kredit ini diharapkan bisa mendatangkan keuntungan bagi kedua belah pihak, sehingga pengembalian kredit dapat dilakukan dari keuntungan hasil usaha nasabah. Oke, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.